Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Gumbolopati. Kisah horor dari Mas Agil Rian Saputra yang semakin horor dari part ke part ya teman-teman ya. Dan ini sudah masuk part ke-6 menuju akhir. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Dari Kafan Jahanam, Gumbolopati Part 6. Sekitar pukul 4 sore, tampak Pak Dirja dan Darwis sudah berada di dekat mulut terminal. Di dalam mobil pinjaman dari kantornya, mereka menunggu Pak Sukoco untuk melayat ke tempat Pak Broto. Sekitar 5 menit menunggu, Pak Sukoco pun muncul dengan pakaian rapinya. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan mengajak untuk segera berangkat. "Ayo berangkat," kata Pak Sukoco. Mobil pun mulai berjalan menuju ke rumah Pak Broto. Perjalanan terasa lancar dan wajar, walau di setengah jalan sempat sedikit tersendat oleh truk-truk besar yang berjalan searah dengan mereka, yaitu menuju pelabuhan. "Kalau jam-jam sore memang begini mas, berbarengan sama truk-truk yang mau ke Tanjung Mas," kata Pak Sukoco. "Oke pak, tidak apa-apa, yang penting sampai tujuan, pelan-pelan saja," tanggap Pak Dirja. Sekitar pukul setengah 6, akhirnya sampailah mereka di rumah duka. Darwis dan Pak Dirja sempat terlihat heran oleh banyaknya karangan bunga yang berjejer dan hampir memagari seluruh bagian luar kediaman Pak Broto. "Wah, sepertinya Pak Broto itu orang besar ya," kata Pak Dirja. "Sepertinya memang begitu mas, beliau ini kan juga pensiunan marinir, pastinya bukan orang sembarangan," tanggap Pak Sukoco. Setelah itu mereka pun turun dan berjalan memasuki rumah almarhum Pak Broto. Di ambang gerbang tampak seorang pemuda yang menyambut. Dia adalah Suseno, anak bungsu mendiang Pak Broto, yang saat itu tampak memeluk Pak Sukoco. Sepertinya orang inilah yang kemarin diobrolkan Pak Sukoco, yang katanya cukup dekat dengannya. "Kalau ada salah dari Bapak, mohon dimaafkan ya Pak Le," kata Suseno kepada Pak Sukoco. "Oke mas, semua orang tahu kalau Mas Broto itu orang baik, pasti dilapangkan kuburnya," balas Pak Sukoco. Suseno pun menyalami Pak Dirja serta Darwis, dan setelah itu mempersilahkan mereka untuk duduk. "Nah, ini Pak Dirja dan Mas Darwis putranya. Beliau ini pernah dibantu sama Bapak," kata Pak Sukoco memperkenalkan Pak Dirja dan Darwis kepada Suseno. Dan selayaknya orang melayat pada umumnya, terjadilah tanya jawab basa-basi soalan mendiang. Dalam perbincangan itu, Pak Sukoco berusaha menahan diri untuk tidak menanyakan seputar kejadian di tambak yang merenggut nyawa Pak Broto. Akan tetapi, saat itu justru malah Susenola yang tiba-tiba membahasnya. "Saya ini sebenarnya masih bingung. Bapak itu kan marinir, penyelam, dan pastinya jago berenang. Bagaimana bisa dia tenggelam di tambak yang dalamnya tak sampai 2 meter? Saya jadi curiga ada penyakit yang selama ini Bapak tutup-tutupi," ungkap Suseno tiba-tiba. Iya mas, tapi bagaimana lagi? Kalau memang sudah garisnya Gusti, yang penting tabah saja ya mas," tanggap Pak Sukoco, yang dijawab oleh anak mendiang Pak Broto itu dengan angguk dan hela nafasnya. Tak lama kemudian, Suseno pun meneruskan ceritanya. Saat itu ia berujar, kalau beberapa hari sebelum Pak Broto meninggal,
sebenarnya beliau sudah buang tabiat kepadanya. Buang tabiat adalah perubahan sikap tak biasa dalam waktu tertentu sebelum orang meninggal. Karena pada satu kesempatan, tiba-tiba saja Pak Broto seperti memasrahkan pusaka-pusakanya kepada Suseno dengan mengajarinya cara-cara untuk merawat dengan benar. "Leh, pusaka-pusaka ini hanya bisa Bapak percayakan pada kamu," kata Suseno memperagakan saat Pak Broto berpesan padanya. Suseno sama sekali tak menolak karena kebetulan ia juga penyuka barang-barang antik. Dan tak sampai di situ, kata Suseno, Pak Broto saat itu juga sempat tiba-tiba berkata tentang beberapa petak tanah yang kelak akan ia berikan kepada Suseno. Tapi sesalnya, ia tak sampai memahami tabiat itu. Lagi pula, manusia mana yang bisa tahu kapan ajalnya? Ujar anak Pak Broto itu di tengah perbincangan yang tiba-tiba saja teringat akan sesuatu. "Oh ya Pak Lek, saya jadi ingat. Kemarin itu ada satu barang yang kata Bapak itu kepunyaan panjenengan," kata Suseno kepada Pak Sukoco. Ya, jelas bedong mayit itu. Suseno mengaku hanya diberitahu oleh Pak Broto yang mana beliau berkata kalau beberapa hari lagi ia akan melarung benda ini, yang saat itu sudah dalam wujud bungkusan kain berwarna hitam. Suseno yang bertanya itu barang apa tak dijawab dengan jelas oleh Pak Broto. Beliau hanya memberitahukan kalau barang itu dibawa kemari oleh Juragan Sekutang, sebutan Pak Broto untuk Pak Sukoco. Mendengar itu, Pak Sukoco, Pak Dirja dan Darwis tampak sedikit lega karena mereka mendapat celah untuk mengambil kembali barang itu lagi, hingga kelegaan itu pun menjadi nyata ketika Suseno menawarkan, apakah Pak Sukoco berkenan membawa lagi. "Apa mau dibawa panjenengan lagi Pak Lek? Untuk nyari orang lain yang bisa melarung," kata Suseno. Mendengar itu, Pak Sukoco jelas langsung mengiyakan dengan sedikit mengolah kata-katanya. "Wah, Bu, iya Mas, saya bawa lagi saja. Nanti malah jadi ngerepoti sampean," tanggap Pak Sukoco. "Oke Pak Lek, tapi nanti dulu toh, kita ngobrol-ngobrol dulu, jangan buru-buru pulang," kata Suseno saat itu. Tapi bersama dengan itu, tibalah waktu maghrib yang membuat Pak Dirja sedikit menyela dengan bertanya kepada Suseno di manakah letak masjid terdekat. "Amit sewu Mas, kalau masjidnya di mana ya? Saya mau maghriban," sela Pak Dirja. "Wah, ada agak jauh. Mbok sembahyang di sini saja. Ayo, mari saya antar," tanggap Suseno. Hingga singkatnya, obrolan itu pun terjeda oleh Pak Dirja, Darwis, dan Pak Sukoco yang melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat, mereka pun kembali berbincang dengan Suseno yang kini sudah tampak membawa benda itu berbungkus kain hitam di tangannya. Saat itu juga, ia sempat bertanya kepada Pak Sukoco apa sebenarnya benda ini. "Ini tuh barang apa toh Pak Lek?" kata Suseno sembari memberikannya kepada Pak Sukoco. Pak Sukoco tampak gelagapan. Ia sempat memandang ke arah Pak Dirja dan Darwis yang juga terlihat bingung. Rasanya tak mungkin ia menjelaskan kepada Suseno yang sebenarnya karena pasti akan sangat panjang. Tapi tiba-tiba muncul ide untuk mengarang cerita. Pak Sukoco pun berkata bahwa barang itu adalah kain jarik milik temannya. "Itu jarik Mas, punya kawan saya. Katanya milik mendiang neneknya," terang Pak Sukoco. "Jarik? Loh kenapa harus dilarung?" tanggap Suseno yang tentu membuat Pak Sukoco semakin bingung menjawabnya, hingga untungnya Pak Dirja pun menyela. "Iya Mas, itu jarik. Katanya neneknya ngimpiin terus, minta agar jarik itu dilarung. Kebetulan yang punya itu masih saudara saya," sela Pak Dirja. Leganya, Suseno menerima keterangan itu tanpa bertanya lagi, dan setelah itu mereka pun kembali mengobrol ngalor ngidul dengan rupa-rupa topiknya. Sampai tak terasa, sudah hampir 1 jam berlalu, dan sepertinya sekarang sudah saatnya untuk Pak Sukoco, Pak Dirja, dan Darwis berpamitan. Dengan lugas dan sopan,
Pak Sukoco pun mewakilinya menutup kunjungan takziah itu dengan ucapan bela sungkawa kepada Suseno. Selayaknya warga Jawa yang berbahasa basi, Suseno tentu sempat mencegah kepamitan mereka, walau pada akhirnya ketiga tamu jauh itu pun pulang juga karena tak mau jika berkendara terlalu larut. Walah, Mbok nanti toh kita ngobrol-ngobrol dulu atau melekan di sini sekalian, ujar Suseno yang turut berdiri mengikuti mereka. Boten Mas, sudah kemalaman ini. Besok juga pada kerja. Ya wes, kami mohon pamit. Sekali lagi turut berbela-sungkawa. Yang tabah ya Mas, mugi Bapak dilapangkan kuburnya. Tanggap Pak Sukoco mewakili. Mereka bertiga pun berjalan memasuki mobil. Dengan Pak Dirja yang ada di kursi kemudi, mereka mulai berkendara menuju jalan pulang. Pak Sukoco duduk di kursi depan, memangku bungkusan hitam berisi kafan mayit itu, sementara Darwis berada di kursi belakang. Perjalanan pulang ini sepertinya menjadi tegang, mungkin karena mereka sedang membawa kain jahanam itu. Mulanya semua saling diam, hingga di tengah perjalanan Darwis tiba-tiba memecah kesepian itu dengan bertanya, Amit sewu Pade, kok tadi ndak ada acara tahlilan sama sekali ya? Apa Pak Broto itu bukan Islam? Tanya Darwis sekonyong-konyong pada Pak Sukoco. Hus, ngomong apa toh kamu leh? Sela Pak Dirja saat itu yang segera dijawab oleh Pak Sukoco dengan santai. Kejawen Mas, kalau setahu saya Suwargi Pak Broto itu. Kejawen, itu kelihatan di gapura gerbang rumahnya tulisan Manunggaling Kawula Lan Gusti. Terang Pak Sukoco. Oh gitu ya, gumam Darwis sambil mengangguk yang kembali diteruskan lagi oleh Pak Sukoco. Tapi walaupun Pak Broto itu bukan orang Islam, beliau itu sudah bangun 2 masjid di kampung Elok, kata Pak Sukoco. Wah, orang baik itu memang tidak bisa dilihat dari luarnya ya Pak. Beliau ini luarnya kayak orang galak, tapi kalau sudah ngomong bisa miyayeni gitu ya. Selapa Dirja gini. Bener Mas, lo gimana gak seram? Wong gagah gitu kok, namanya juga pensiunan tentara, marinir lagi, tambah Pak Sukoco. Secara perlahan, ketegangan dalam perjalanan itu pun memudar karena mereka yang terus saja berbincang-bincang. Berpuluh menit telah berlalu sampai tak terasa mereka telah tiba di samping bulu terminal di tempat tadi Pak Dirja menjemput Pak Sukoco. Mobil pun berhenti. Pak Sukoco yang segera bersiap turun sempat menawarkan untuk menyimpan bungkusan hitam itu di kontrakannya malam ini jika Pak Dirja memang takut membawanya pulang. Pak Dirja sempat terdiam mendengar tawaran itu. Jujur, ia memang merasa takut, namun seketika ia juga berpikir lebih jauh dalam hatinya. Dia khawatir jika hal itu akan mencelakai atau membawa hal buruk kepada Pak Sukoco. Hingga atas dasar itulah, Pak Dirja pun akhirnya menolak tawaran itu dan berkata kalau ia akan baik-baik saja. Walah, ndak usah Pak, saya mau pulang saja. Tidak apa-apa kok, paling nunggu 3 atau 4 hari lagi sampai saya mendapat izin cuti untuk membawanya kembali ke desa Turi, jawab Pak Dirja. Benar Mas, tidak apa-apa kok, soalnya kalau ada aneh-aneh saya akan lebih berpengalaman, tanggap Pak Sukoco yang sebenarnya membuat Pak Dirja mulai berpikir kembali untuk membawanya pulang. Namun pada akhirnya Pak Dirja tetap pada pendiriannya. Ia tak mau terlalu merepotkan Pak Sukoco dan tetap akan membawa kain rombeng itu pulang ke huniannya dengan segala resikonya. Bener Pak, tidak usah, tidak apa-apa kok. Kami kan berdua, pasrah saja dan berdoa, tugas Pak Dirja. Oh ya sudah, pokoknya kalau butuh bantuan langsung ke tempat saya saja ya. Itu lurus terus, belok kanan, nah rumah paling pojok warna biru. Atau tanya saja rumahnya Pak Sukoco, kata Pak Sukoco sembari meletakkan bungkusan hitam itu di atas dashboard dan setelah itu turun dari mobil. Oke Pak, pokoknya siap, jawab Pak Dirja dan Darwis saat itu. Mobil pun kembali berjalan dan tak lama kemudian akhirnya Pak Dirja dan Darwis pun sampai di hunian mereka.
Mending barang itu ditinggal di mobil aja, Pak. Gak usah dibawa masuk, kata Darwis tiba-tiba saja beberapa saat setelah mobil berhenti di depan rumah. Wah iya, bener juga, Le. Tinggal di sini saja. Bapak kok ndak kepikiran ya? Tanggap Pak Dirja atas ide dari anaknya itu. Akhirnya, bungkusan hitam yang berisi bedong mayit itu pun langsung diletakkan oleh Pak Dirja ke dalam laci mobilnya, dan setelah itu mereka berdua segera masuk ke dalam rumah sembari menaruh harapan logis bahwa dengan meninggalkannya di sana, ia dan Darwis yang berada tidak akan diganggu. Waktu itu, sekitar pukul setengah 9 malam, Pak Dirja dan Darwis yang sudah usai bebersih serta menjalankan ibadah sholat isya, kini tampak tengah makan malam bersama. Mereka terlihat lahap, karena sepertinya memang sudah sedari sore tadi perut mereka belum terisi. Terus, kapan kita ke Desa Turi, Pak? Tanya Darwis di sela suapan nasinya. 2 atau 3 hari lagi paling. Besok Bapak mau ajukan cuti dulu. Pokoknya sebelum 100 harinya Mbah Kakung, kita harus sudah di Turi untuk menguburkan barang itu, jawab Pak Dirja sembari menghela nafas sesalnya. Semoga saja bisa segera selesai, Pak, kata Darwis yang kembali ditimpali oleh ayahnya. Sebenarnya Bapak ini malu sama para sesepuh. Seandainya tempo hari Bapak manut, mungkin semua ini tidak akan terjadi, kata Pak Dirja. Sudahlah Pak, tidak apa-apa, namanya juga proses. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mencari jalan keluarnya, ucap Darwis mencoba menyemangati ayahnya. Perbincangan itu pun berakhir. Bersamaan dengan usainya makan malam itu, Pak Dirja dan Darwis sejenak berada di ruang tamu menghabiskan sebatang rokok, dan setelah itu beranjak untuk beristirahat. Ayo Le, istirahat. Besok kita masih harus kerja. Sepertinya kita akan tidur nyenyak, dan semoga dia sumuk kegerahan di dalam mobil. Kata Pak Dirja yang berkelakar mengandai-andaikan bahwa bedong mayit itu akan kegerahan karena berada di dalam laci mobil. Darwis terkekeh dan setelah itu kembali berkata kepada ayahnya kalau malam ini ia akan tidur di kamarnya sendiri. Saya udah tidur di kamar sana ya Pak, kata Darwis. Di sana, tidak apa-apa. Memang kamar itu Bapak siapkan untuk kamu. Eman-eman kalau tidak pernah ditiduri, jawab Pak Dirja mengiyakan. Karena sejak hari pertama Darwis tiba di hunian, sekalipun ia tak pernah tidur di kamarnya sendiri karena takut. Setelah itu, mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing dan langsung merebah di atas ranjangnya. Dan sepertinya benar ujar Pak Dirja tadi, karena nyatanya begitu mudahnya mereka kantuk dan terlelap di malam itu. Entahlah, mungkin karena padatnya aktivitas hari ini sehingga membuat mereka cukup lelah. Setan dengan kain jahanam itu, begitulah mungkin batin mereka saat itu. Mereka pun sudah terlelap nyenyak. Seiring menit yang mulai berganti dengan jam, apakah malam ini akan berlalu tanpa sesuatu? Sayangnya tidak. Walaupun sudah meninggalkan bedong mayit itu di dalam mobil, nyatanya kegilaan pun kembali terjadi. Kala itu, sekitar pukul 3 dini hari, tepatnya beberapa jam setelah mereka tidur, Pak Dirja terbangun. Dari dalam kamarnya, ia mendengar erangan dan suara Darwis yang meminta tolong. Suaranya lirih seperti sedang tertahan. Tolong, tolong, kata Darwis lirih desam menggumam masih dalam rebahnya. Pak Dirja yang saat itu matanya sudah terbuka segera tahu bahwa yang ia dengar adalah suara erangan dari anaknya. Namun aneh, ia tampak tak begitu terkejut karena ternyata sejak kecil mengigau adalah salah satu kebiasaan tidur anaknya itu. Mungkin atas dasar itulah mulanya Pak Dirja hendak mengabaikan itu, bahkan ia juga buru-buru ingin kembali meneruskan tidurnya. Akan tetapi tak sampai 1 menit, perlahan asumsi pun mulai berubah ketika suara erangan Darwis yang meminta tolong itu terdengar tak biasa di telinga Pak Dirja. Tolong,
Tolong, rang Darwis dari dalam kamarnya. Kali ini suaranya terdengar lebih keras walau masih dalam tingkatan yang pelan. Tapi itulah yang membuat Pak Dirja akhirnya mulai merasa khawatir. Seperti ada kejanggalan yang tak bisa dijelaskan dari rang suara Darwis itu. Tapi yang jelas saat itu Pak Dirja memilih beranjak dari tempat tidurnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Pak Dirja bergegas keluar dan berjalan menuju kamar Darwis, dan betapa terkejutnya ia setelah membuka pintu kamar anaknya itu karena di sana terlihat jelas di matanya sesosok pocong sedang menindih tubuh Darwis. Ternyata itulah yang membuat anaknya mengerang dan meminta tolong. Tolong, tolong, rang Darwis lagi. Pak Dirja tak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Ia hanya bisa tertegun mematung, tak bisa bergerak melihat wujud bungkusan putih itu menindih tubuh anaknya. Jangankan berdoa, kala itu berteriak pun ia tak bisa. Mulutnya seperti terkunci dan tubuhnya seakan sedang didekap dengan kuat. Tapi beruntungnya kengerian itu tak bertahan lama, karena entah mengapa sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja bersamaan dengan Darwis yang menyentak bangun sambil berteriak. Teriakan Darwis seakan membebaskan tubuh Pak Dirja dari dekapan itu, seperti mengembalikan lagi kuasa akan tubuhnya yang tadi sulit untuk digerakkan. Pak Dirja langsung berlari memeluk anaknya itu dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi saat itu sepertinya Darwis masih terguncang karena di pelukan Pak Dirja. Darwis hanya bisa menangis. Ayo, ayo pindah ke kamar Bapak saja, tawar Pak Dirja yang sebenarnya juga sama takutnya. Butuh waktu beberapa saat untuk menenangkan Darwis. Hingga setelah semua mulai terkendali, Pak Dirja pun memapa anaknya itu untuk pindah ke kamarnya. Ayo Le, kita pindah ke kamar Bapak saja, ucap Pak Dirja terbata-bata sembari membantu Darwis untuk turun dari ranjang dan beranjak pelan keluar dari kamar itu. Darwis pun sudah berada di kamar ayahnya. Dengan suasana yang gugup dan gamang itu, mereka kini tampak sama-sama merebah. Pak, Darwis tadi lihat, kata Darwis yang langsung dipotong oleh Pak Dirja. Ya, Bapak tadi juga lihat. Sudah, sekarang kita istirahat saja sambil berdoa banyak-banyak. Sepertinya rencana kita pulang ke Turi harus maju secepatnya. Kalau bisa besok sore kita berangkat, kata Pak Dirja. Betul Pak, kalau bisa secepatnya Pak, tanggap Darwis. Dalam keadaan ini, Darwis tentu sangat setuju dengan rencana itu karena rasa-rasanya akan sangat jengah dan menggilakan jika hari-hari aneh ini terulang dan terulang lagi. Waktu sudah hampir menuju pukul 4 pagi dengan Pak Dirja dan Darwis yang masih terjaga di atas tempat tidur. Wajar. Lagi pula, manusia mana yang bisa terlelap dengan mudah setelah melalui kejadian seperti tadi? Satu-satunya hal yang sekarang mereka tunggu hanyalah terbitnya matahari. Awalnya, sayup-sayup bersahut dari kejauhan. Kokok ayam jantan sudah mulai menyapa pendengaran mereka, sempat membawa sedikit kelegaan kalau terang hari sebentar lagi akan datang. Akan tetapi lagi-lagi mereka kembali menyadari kalau semua mulai berubah janggal ketika kokokan yang kini kian terasa dekat itu tak lagi terdengar seperti suara ayam jantan, karena jelas di telinga mereka kini bahwa suara yang sepertinya sekarang berasal dari luar rumah itu terasa mirip dengan suara tawa wanita. Suara mereka memekik, mengikik, dan dari riuh ramainya sepertinya tak mungkin kalau suara itu bersumber dari satu mulut saja. Apa itu Pak? Kata Darwis terperanjat dan kini dalam posisi setengah duduk di atas ranjang. Suara riuh tawa wanita-wanita itu terdengar sangat dekat, seperti ramai-ramai dan mengelilingi rumah mereka. Sudah, abaikan saja, kata Pak Dirja sembari menarik Darwis untuk kembali menidurkan tubuhnya. Beruntungnya,
Suara rombongan tawa mirip kuntilanak itu tak bertahan lama. Hal itu akhirnya hilang begitu saja tanpa sebab. Hingga kemudian azan subuh pun akhirnya berkumandang juga dan perlahan mulai memecah rasa ketidakkaruan itu. Setelah beberapa menit berlalu dan matahari mulai sedikit terbit, Pak Dirja dan Darwis pun akhirnya keluar dari kamar, berjalan lemas ke arah ruang tamu, membuka tirai depan, dan kini mereka berdua pun duduk di sana. Di pagi yang aneh ini, Pak Dirja dan Darwis seperti sudah tak bisa berkata-kata lagi. Semuanya jelas pada titik ini, rasa-rasanya tak ada yang perlu diungkapkan lagi. Akankah mereka kuat sampai nanti ini semua berakhir? Entahlah. 3 hari berlalu sudah sejak bedong mayit itu diambil kembali dari almarhum Pak Broto, dan sudah selama 3 hari ini pula Pak Dirja hampir dibuat putus asa karena teror dari jin kafan yang semakin mengerikan saja. Bagaimana tidak? Semalam ada kejadian yang hampir saja mencelakai Darwis. Cucu mendiang Bagajul atau anak Pak Dirja itu hampir melengkupkan kepalanya ke dalam minyak panas saat hendak menggoreng telur untuk makan malam. Menurut pengakuan Darwis, ia tanpa sadar melakukan itu. Beruntung Pak Dirja berada di sampingnya dan langsung menarik kepala anaknya itu sebelum wajahnya benar-benar masuk ke dalam penggorengan. Kini, kafan keramat itu disimpan di atas loteng rumah atas saran Pak Sukoco, karena konon menurutnya dengan menempatkan benda itu jauh dari tanah akan bisa sedikit meredam aura jahatnya. Malam ini, sekitar pukul 9 malam, Pak Dirja, Pak Sukoco dan Darwis baru saja usai memindahkan barang itu ke atas loteng rumah. Kini tampak duduk bersama di ruang tamu. Sangat jelas wajah-wajahnya yang terlihat kusut dan lelah. Mereka yang kini tengah menikmati rokok dan kopi panas itu masih terlihat bingung mencari bahan obrolan, terutama untuk Darwis dan Pak Dirja yang tentunya sudah sangat jengah dengan keadaan ini. Sampai setelah beberapa saat hening itu bertahan, akhirnya Pak Sukoco memulai pembicaraan. "Terus kapan rencananya panjenengan ini mau pulang ke Turi?" kata Pak Sukoco yang segera dijawab oleh Pak Dirja. "Besok sore, Pak, habis Bu Ami pulang kerja, dan rencananya kami akan langsung bertolak pulang lagi ke sini setelah semuanya selesai. Soalnya kalau saya izin cuti, nanti pas acara 100 harinya Bapak, saya tidak bisa ambil cuti lagi," terang Pak Dirja. "Oh begitu, semoga lancar selamat ya Mas. Tapi mohon maaf sekali lagi loh, untuk kali ini saya tidak bisa nemenin panjenengan semua," tanggap Pak Sukoco. "Alah, tidak apa-apa Pak. Lagian panjenengan juga sudah banyak bantu. Doakan saja agar masalah ini cepat selesai," kata Pak Dirja yang setelah itu bertanya kepada Darwis untuk memastikan apakah telegram untuk orang-orang Turi sudah dikirim. "Oh iya Le, telegramnya benar sudah dikirim ke Turi kan?" tanya Pak Dirja pada anaknya itu. "Wah, sudah Pak, sudah saya kirim kemarin sesuai dawuh dari Bapak. Harusnya sekarang sih sudah sampai," jawab Darwis. Menit demi menit pun berlalu seiring dengan kebekuan yang mulai mencair oleh perbincangan acak di antara mereka malam itu. Tapi sayangnya itu tak bertahan lama. Suasana yang harusnya sudah sedikit riang itu kembali terkacaukan oleh suara batuk yang menyelip di antara riang tawa mereka. Suara batuk kering tiba-tiba terdengar dan menggema di langit-langit rumah. Pak Dirja, Pak Sukoco dan Darwis seketika terdiam. "Kalian dengar dak?" bisik Pak Dirja yang dijawab Darwis dan Pak Sukoco dengan anggukan kepalanya. Mungkin saat itu ingin sekali bagi mereka untuk berasumsi dan menganggap bahwa suara batuk itu berasal dari tetangga sebelah atau siapapun. Namun tak lama berselang, semuanya menjadi tak terbantahkan karena hanya beberapa detik saja setelah itu suara batuk itu terdengar lagi, yang kali ini terdengar lebih keras dari sebelumnya
dan semakin jelas kalau suara itu memang berasal dari loteng rumah. Suara batuk misterius itu terdengar sangat jelas di telinga mereka semua. "Siapa itu?" sambut Darwis dengan sekonyong-konyongnya. "Shh, biarkan saja," timpal Pasukoco yang mana bersama dengan itu suara tangis kini tiba-tiba terdengar dan mereka segera kuat menduga bahwa asal suara itu masih dari tempat yang sama, yakni dari atas loteng rumah. Tangisan itu merintih pilu dan ada satu hal yang tidak umum dalam hal ini yang mana suara tangisan itu sangat jelas terdengar seperti suara seorang pria. Siapa dia? Entahlah. Yang jelas, suara yang kuat diduga bersumber dari loteng itu sempat bertahan untuk beberapa saat sampai akhirnya mendadak berhenti. Dalam hening kini di ruang tamu, Pasukoco, Padirja, dan Darwis hanya bisa saling menatap dengan penuh tanya. "Hah, bisa gila kalau kayak gini terus." "Hah," kata Darwis menghela nafasnya kembali memecah keheningan yang baru bertahan sesaat itu. Mukanya kini tampak kesal. Sepertinya pada titik ini Darwis telah melewati titik jengahnya. Saat itu dalam hatinya, ia benar-benar mengumpat dan menantang lelembut penunggu kain mayat itu. "Kemarin kamu mau membuatku celaka. Memang saya tidak bisa marah. Tidak ada urusan lagi sekarang. Kalau terus mengganggu seperti ini, saya bisa saja nekat membakarmu dengan tanganku sendiri," batin Darwis sembari mengepalkan jarinya. Pedirja yang menyadari gelagat dari anaknya itu segera bertanya apakah Darwis baik-baik saja. "Eling, kenapa?" tanggap Padirja yang sepertinya khawatir kalau Darwis kehilangan kesadaran dan mengulangi kejadian semalam. "Apa, Pak? Tidak apa-apa, saya cuma sedang jengah aja," tanggap Darwis yang segera membuat Padirja berubah lega. "Syukur kalau begitu. Bapak itu takut kalau kamu kesambet lagi kayak tadi malam," ucap Padirja. "Tidak kok, Pak. Darwis masih sadar," jawab Darwis sambil melepas tasbih yang terkalung di lehernya dan setelah itu berkata lagi kalau ia akan baik-baik saja. Dalam keadaan itu, Pasukoco pun menimpalinya dengan perkataan, "Nah, benar itu. Hanya doa dan keberanian saja yang mampu melawannya. Yang kayak gitu pokoknya ndak usah direken. Nanti malah menjadi-jadi," kata Pasukoco kepada Darwis. "Oke, Pade, ini memang harus diwaneni. Soalnya sudah keterlaluan," tanggap Darwis sambil jengkel dan mengerat giginya. Menyaksikan Darwis mulai menunjukkan keberanian, Padirja menjadi cukup besar hati karena setidaknya itu sedikit mengurangi rasa bersalah yang selama ini seperti ia tanggung sendiri. Setelah itu, mereka pun lanjut mengobrol, walau dengan topik-topik yang seperti dipaksakan, berusaha tak peduli dan seolah-olah keanehan di loteng tadi tak pernah ada. Hingga singkatnya, setelah cukup lama berbincang, sekitar pukul 10:30 malam, Pasukoco pun pamit pulang. Sekarang adalah waktunya untuk istirahat. Pak Dirja pun mengajak Darwis masuk ke kamar untuk tidur. Darwis mengiyakan itu. Namun entah mengapa ia mengatakan bahwa malam ini dia ingin tidur di kamarnya sendiri. "Yakin kamu tidak apa-apa?" kata Pak Dirja yang segera dijawab oleh anaknya. "Alah, tidak apa-apa toh, Pak. Belajar berani. Lagi pula tinggal sehari ini. Besok kita akan pulang ke Turi untuk menyelesaikan semuanya," tanggap Darwis jujur. Jujur, sebenarnya Pak Dirja masih takut untuk tidur sendiri. Selain khawatir kalau Darwis kenapa-napa, ia juga tak mau didatangi oleh wujud-wujud aneh seperti kemarin-kemarin. Berdua saja dia tetap muncul, apalagi sendiri, batin Pak Dirja saat itu. Sesungguhnya ingin sekali Pak Dirja meminta Darwis untuk tidur bersamanya di kamar malam itu. Akan tetapi niat itu segera ia urungkan karena terbersit di pikirannya kalau sepertinya tak ada salahnya juga ia menghargai keberanian anaknya itu. Hingga tak lama kemudian, Pak Dirja dan Darwis pun akhirnya masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.
Mereka rebahkan segera tubuh ke atas ranjang dan langsung memejamkan kedua mata sembari berharap dalam hati masing-masing. Semoga malam ini berlalu dengan tak terlampau mengerikan. Begitulah mungkin harap mereka malam itu. Entah sudah berapa jam Pak Dirja terlelap. Yang jelas malam itu ia terbangunkan oleh suara langkah kaki dari luar kamarnya. Srek, srek, srek. Suaranya seperti suara alas kaki yang tengah beradu dengan lantai. Suaranya kadang belirih, kadang mendekat melewati kamarnya warawiri, seakan sedang berjalan-jalan melewati setiap ruangan di rumah itu. Pak Dirja yang saat itu setengah terbangun mulanya malas dan tak ingin peduli. Kala itu ia memang sempat membatin dan menduga kalau suara itu adalah lelembut yang tengah mengganggunya. Namun telinganya saat itu yang tetap mendengar, mau tak mau harus mencermati, hingga tibalah mata Pak Dirja mulai membelalak mengusir kantuknya karena ia mengenali pola dari gesekan langkah kaki itu sangat mirip dengan gaya Darwis anaknya. Ia cermati sekali lagi langkah seretan kaki yang kini kembali hendak mendekat melewati kamarnya, dan ketika langkah itu berlalu, dia sangat yakin bahwa itu adalah langkah kaki khas dari anaknya yang tentunya ia sangat hafal dan mengenalnya. Tapi ia tetap harus memastikan, hingga Pak Dirja pun mencoba untuk memanggil Darwis dari dalam kamarnya. Darwis, panggil Pak Dirja. Dan ternyata benar dugaannya, karena beberapa detik setelah itu terdengarlah dari luar suara Darwis yang menyaut panggilannya. Oke Pak, jawab Darwis dari luar. Mendengar itu, Pak Dirja bergegas keluar dari kamar dan melihat anaknya berada di ruang tengah dan berjalan menuju ke arah dapur. Kenapa, Le? Kamu tidak bisa tidur? Panggil Pak Dirja lagi sembari turut berjalan menghampirinya. Darwis tak bergeming dan tampak terus berjalan ke belakang hingga berhentilah dia di pojokan dapur di depan tangga bambu yang berdiri mengarah ke lubang menuju loteng. Pak Dirja yang kini sudah di belakangnya dan melihat itu pun kembali berkata kepada anaknya, Le, ngapain kamu di situ? Kata Pak Dirja yang kali ini dijawab juga oleh Darwis. Bau bangkai busuk, Pak. Sepertinya saya harus memeriksa ke atas, kata Darwis yang membuat ayahnya sedikit keheranan. Si Darwis kok jadi seberani ini ya, batin Pak Dirja yang setelah itu kembali berucap. Memangnya kamu berani? Kata Pak Dirja yang langsung membuat Darwis menoleh sambil berkata, alah, takut apa sih Pak? Jawab Darwis yang setelah itu kembali berbalik dan langsung menaiki tangga menuju loteng. Pak Dirja tertegun melihat itu. Ia pun turut mendekat namun tidak ikut naik. Ia hanya mengamati dari bawah saja. Iya benar ya, bau bangkai di sini, batin Pak Dirja sembari melihat ke arah loteng, dan tak lama kemudian bertanya kepada Darwis lagi. Gimana, Le? Sudah ketemu baunya? Kata Pak Dirja sedikit keras yang langsung ditanggapi oleh Darwis yang berada di loteng. Ya Pak, bangkai tikus, jawab Darwis. Ya wes, cari sesuatu, Le, ambil dan bawa ke bawah, tanggapnya lagi. Pak Dirja pun berdiri menunggu di bawah, namun tak kenapa hingga beberapa menit berlalu Darwis tak kunjung turun dari loteng. Le, gimana, Le? Panggil Pak Dirja dari bawah untuk memastikan keadaan anaknya, yang mana entah mengapa untuk kali ini Darwis tak menjawab. Dia sempat memanggil Darwis lagi beberapa kali, tapi nyatanya ia sama sekali tak mendengar jawaban dari anaknya itu. Jelas Pak Dirja seketika mulai berpikir macam-macam. Duh, jangan-jangan gumamnya yang menjadi khawatir mengulang kejadian semalam. Hingga saat itu juga ia pun memutuskan untuk turut naik juga ke atas loteng. Le, Darwis, panggil Pak Dirja lagi sembari menaiki anak tangga bambu itu satu persatu. Tanpa ia tahu akan ada satu sosok mengerikan yang dilihatnya di loteng.
Pak Dirja saat itu benar-benar tak menyangka sama sekali separuh tubuhnya yang baru masuk ke bagian loteng itu langsung dikejutkan oleh sosok putih yang berdiri menyamping. Ya, lagi-lagi pocong yang memperlihatkan dirinya. Bersamaan dengan bau busuk yang sangat menyengat, nyatanya tak ada Darwis di atas loteng, yang ada hanyalah pocong biadab yang tengah berdiri mematung ke arah sudut yang tempat kain bedong mayit itu tadi diletakkan. Astagfirullah, teriak Pak Dirja yang langsung melompat turun dari tangga. Dia merangkak menjauh sambil berteriak, yang mana masih dalam ketakutan yang tak bisa digambarkan itu. Pak Dirja kembali dibuat tercengang ketika dia melihat Darwis keluar dari kamarnya dan langsung berlari menghampiri. "Pak, kenapa Pak?" kata Darwis seraya membantu tubuh ayahnya itu untuk berdiri. Pak Dirja belum bisa berkata-kata. Ia pun kini didudukan di ruang tengah dan diberikan air putih oleh Darwis. "Pak, ada apa Pak? Bapak lihat apa?" tanya Darwis sekali lagi. Pak Dirja yang masih gemetar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah diberi minum, ia pun masih belum bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Meski tak dijelaskan, Darwis agaknya mengerti kalau ayahnya itu pasti telah melihat sesuatu. Dengan itu, ia pun tak mencoba untuk bertanya lagi. Darwis papa saja Pak Dirja kembali ke kamarnya dan menemaninya tidur sampai akhirnya pagi menjelang. Esok pun tiba. Sekitar pukul setengah 7 pagi, Pak Dirja dan Darwis keluar dari kamar dengan kantung mata yang sama-sama pucat menghitam. Wajah-wajah lesu yang sudah tak peduli lagi meski hari ini mereka melewatkan sholat subuh. Darwis segera menyambar handuk dan pergi mandi, sementara Pak Dirja tampak merokok di ruang tamu seraya menyesap kopi sisa semalam. Segera terngiang jelas saat itu di otak Pak Dirja sosok pocong di loteng yang dilihatnya semalam. Asok, kalau manusia adalah makhluk yang derajatnya paling tinggi, kenapa saya menjadi selemah ini? Ini harus segera diselesaikan, gumam Pak Dirja dalam hatinya. Tak berselang lama, Darwis pun selesai mandi, berganti dengan Pak Dirja yang langsung mengambil handuknya dan beranjak ke belakang. Langkahnya tampak terseok. Ia baru sadar kalau seluruh badannya terasa sakit dan pegal. Mungkin karena semalam saya melompat dari tangga itu kali ya, betinnya sembari berjalan dan masuk ke kamar mandi. Singkat cerita, mereka pun sudah bersiap. Meski pagi ini Pak Dirja dan Darwis terlihat tak bersemangat, mereka tetap berangkat ke tempat kerja seperti biasanya. Pikiran ayah dan anak itu hari ini terlihat sangat kacau. Sepertinya hampir tak sedetik pun mereka terlupa akan bedong mayit itu. Membuat Pak Dirja dan Darwis tampak tak fokus dalam pekerjaannya. Pak Cipto, atasan Pak Dirja di kantor, sebenarnya sudah menyadari itu sejak lama akan performa Pak Dirja yang belakangan ini sering terlihat tidak fokus dan kurang bersemangat. Anaknya kan sudah dapat pekerjaan, pasti ada masalah lain Mas Dirja ini, batin Pak Cipto yang akhirnya memanggil bawahannya yang sebelumnya dikenal tekun itu untuk bertemu di ruangannya secara empat mata. Pak Cipto pun bertanya kepada Pak Dirja, ada masalah apa dalam pekerjaannya? Apakah ada teman sejawat yang membuatnya kurang nyaman atau ada ganjalan lain di luar? Gimana Mas? Sampean ini ada masalah apa sebenarnya? Apa di kantor ini ada orang yang membuat sampean tidak nyaman? Atau ada masalah lain di luar? Cerita, barangkali saya bisa ikut bantu, tanya Pak Cipto yang setelah itu kembali menimpa. Apa ada masalah di kampung? Katanya kan sampai nanti sore mau pulang ke sana, tambah Pak Cipto lagi yang akhirnya diiyakan oleh Pak Dirja. Oke Pak, sebenarnya saya ini sedang ada masalah di kampung yang harus segera diselesaikan secepat-cepatnya, jawab Pak Dirja yang sedikit memancing rasa penasaran dari Pak Cipto untuk mengetahui hal itu. Memangnya kalau boleh tahu apa permasalahannya? Kok sepertinya segenting itu?
Apa masalah hukum, keuangan, atau apa Mas? Kalau sampean berkenan cerita, kalau kantor, atau mungkin saya sendiri bisa urun rembung, ikut mencarikan solusi, ucap Pak Cipto. Rasanya tak elok jika Pak Dirja tak menjawab pertanyaan dari atasannya itu, tapi di sisi lain, ia juga ragu kalau harus menjelaskan yang sebenarnya. Apakah Pak Cipto tidak tertawa jika dia mengatakan yang sebenarnya? Batin Pak Dirja sambil berusaha memutar otak untuk mencari kata-kata yang tepat dan masuk akal dalam menjelaskan kepada orang yang menurutnya cukup berpendidikan macam Pak Cipto. Tapi sepertinya saat itu otak Pak Dirja sudah tak mampu lagi untuk merangkai kata. Lagi pula kalau dipikir-pikir rasanya akan menjadi beban baginya kalau ia harus menutup-nutupi lagi atau berbohong kepada atasan sebaik Pak Cipto itu. Hingga kini tanpa memikirkan apapun respon Pak Cipto nanti, Pak Dirja pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan yang sebenarnya. Ia benar-benar tumpah. Saat itu, Pak Dirja benar-benar menceritakan semuanya sedari awal dengan cukup detail, dari soalan wasiat bedong bait dari mendiang ayahnya Bagajul, teror di kampung halamannya Desa Turi, serta gangguan yang dialaminya selama ini sampai kecurigaannya tentang kematian Pak Suwoto dan Pak Broto yang diduga adalah tulah dari kafan keramat itu. Dan tanpa disangka, respon Pak Cipto tak seperti yang Pak Dirja kira sebelumnya. Atasannya itu sama sekali tak tertawa mendengar penjelasan tak masuk akal dari Pak Dirja itu. Beliau justru menanggapinya dengan bijak dan malah mendorong Pak Dirja untuk segera menuntaskannya. Tuntaskan segera Mas, jangan lagi ditunda-tunda. Pokoknya sore ini sampean harus pulang ke kampung. Laksanakan wasiat itu dan jangan kembali kalau semuanya memang belum benar-benar selesai. Urusan cuti nanti saya yang akan urus. Lakukan saja apa yang harus sampean lakukan. Hanya itulah mungkin yang bisa saya bantu, tanggap Pak Cipto atas semua curahan Pak Dirja itu. Mendengar itu, Pak Dirja cukup lega. Ia merasa beban berat yang selama ini seperti ia pikul sendiri itu kini sangat jauh berkurang. Oke Pak, matur sembah nuwun. Saya dan Darwis akan pulang sore ini. Semoga lancar dan bisa segera selesai, kata Pak Dirja yang tak lama kemudian dijawab oleh Pak Cipto. Nah, kalau begini kan enak. Saya jadi tahu dan tidak mengira yang tidak-tidak. Nah terus, soalan babadan klinik Jawa ini memang tidak bisa buat dimain-main. Karena arah tulahnya, jika kita menyalahi mereka, sangat sulit untuk ditebak. Masuknya selalu senyap, namun mematikan. Saya ini lahir dari keluarga kejawen Mas. Kalau sampai mau tahu, jadi sedikit-sedikit saya juga bisa mengerti dan merasakan apa yang tengah dirasakan panjenengan saat ini, tanggap Pak Cipto yang langsung menganggukkan kepalanya. Hingga tanpa terasa, sudah hampir 2 jam Pak Dirja dan Pak Cipto berdua saling bertukar kata di ruangan itu, sampai akhirnya mereka kembali melanjutkan tugas kerjanya masing-masing. Sore pun menjelang, dan sesuai dengan yang diagendakan selepas kerja, sore itu juga Pak Dirja dan Darwis pun kembali ke Desa Turi dengan menggunakan mobil kantor seperti tempo hari dan tentunya dengan membawa kain rombeng itu. Apakah perjalanan mereka akan baik-baik saja? Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya teror masih terus aja datang ya. Dan makin mengerikan, asli makin mengerikan banget ini teror-teror yang dialami oleh Pak Dirja dan juga Darwis. Dan juga bagaimana akhirnya kain kafan rombeng itu berhasil diambil lagi dari rumah Pak Broto. Agak bingung juga ya sebenarnya ya. Kalau gimana sih datang ke rumah orang yang berduka dan kita ingin mengambil barang yang mana barang itu adalah barang yang menyebabkan Pak Broto meninggal. Untung pinter banget nih Pak Koco nih. Karena dia memang kebetulan dekat ya sama anaknya Pak Broto.
Dan di situ banyak sekali kejanggalan. Menurut anaknya, bapaknya itu kan marinir, jago nyelam, jago berenang, tapi meninggalnya ditambak di kolam yang dalamnya 2 meter. Tapi alhamdulillah berhasil diambil dan diputuskanlah untuk kembali lagi ke Desa Turi. Wow, buat besok jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena besok adalah part ending dari kisah Gumbolopati. Bagaimanakah nasib si kain rombeng itu besok, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Terima kasih kepada Mas Agil Rian Saputra atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Elo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, dan boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.